Pokoknya semua uang wajib dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan, kita harus punya bukti sudah dikembalikan secara transfer. Karena saya tidak mau cash. Jadi harus dicari nomor rekening termasuk data di mana prajurit-prajurit ini bertugas. Tim Wasef Dodikjur yang Bapak perintahkan waktu itu ini akan melaporkan hasil temuan selama di Dodikjur. Mudah-mudahan inilah temuan real yang ditemukan oleh anggota tim. Silakan. Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Angkatan Darat menemukan kejanggalan penggunaan anggaran Dikjur Baif dan Dikjur Taif gelombang 2 tahun anggaran 2020 pada setiap depo pendidikan latihan dan pertempuran di setiap resimen induk Kodam seluruh Indonesia. Seluruh oknum dari Rindam serta Dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan Bintara dan Tamtama Infanteri akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan aturan TNI Angkatan Darat serta Perintah Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya anggap tahu, Komandan. Makanya warning ini harus disampaikan. Hukumannya ini bukan pidana, disiplin. Hukuman disiplin militer yang minimal adalah teguran. Dan teguran itu ada konsekuensi administrasinya juga. Kalau mereka tidak mau mengembalikan, baru pidana. Supaya mereka tahu. Sebab kalau hanya dikembalikan saja akan berulang ya. Hukuman ini tadi plus pindah ya. Jadi saya ingin masing-masing kodam merotasi. Langsung merotasi. Sosok Andika memang familiar di mata masyarakat. Ia adalah perwira militer Indonesia yang memperoleh penghargaan bergensi di dunia militer, yakni Bintang Kartika Eka Paksi Naryarya. Sejak 23 Oktober 2014, Andika dipromosikan sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres, menggantikan Mayor Jenderal Doni Munardo. Mantu Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono ini menyelesaikan pendidikannya di Akademi Militer pada tahun 1987. Terpantau pada awal tahun 2013, ia baru diangkat menjadi kolonel. Namun pada 8 November tahun 2013, kolonel baru ini diangkat menjadi Kepala Dinas Angkatan Darat dan pangkatnya pun dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Berkat prestasinya yang gemilang, 11 bulan kemudian Andika Perkasa mendapat promosi jabatan menjadi Komandan Paspampres. Dengan menjadi Komandan Paspampres, Andika Perkasa kembali mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Sebagaimana dilansir dari tirto.id, kalangan militer memang mempersoalkan kenaikan pangkat Andika Perkasa. Mereka mempertanyakan kelayakan kenaikan pangkat yang terjadi hanya dalam waktu sekian bulan. Padahal tidak terjadi sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan karirnya. Kontroversi memang biasa terjadi, namun hal ini tak menyulutkan langkah Jenderal Andika untuk terus berkarya bagi nusa dan bangsa. Selama bertugas, tugas-tugas Andika Perkasa sebagai perwira memang tidak diwarnai oleh berbagai macam operasi militer, tidak juga mengalami penugasan sebagai staf dan penugasan teritorial seperti yang dialami perwira-perwira militer Indonesia pada umumnya. Meski demikian, sosoknya yang tegas dan disiplin menjadikan Jenderal Andika disegani sebagai pemimpin. Diketahui, Andika Perkasa banyak menghabiskan waktunya hanya untuk pendidikan. Andika melewatkan waktu dalam kurun waktu antara 2003 sampai 2011 berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer. Selain menempuh pendidikan militer, ia juga mengikuti pendidikan di universitas pada umumnya. Ia menempuh pendidikan di Norwich University di negara bagian Vermont, Amerika Serikat, dan berhasil memperoleh gelar master dari universitas tersebut. Setelah lulus dari Akademi Militer, Andika langsung bergabung dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus
Di dalam pasukan itu, karirnya dimulai dengan menjadi komandan peleton. Masih di tahun yang sama, Andika sudah dipromosikan menjadi komandan unit 3 grup 2. Kemudian berangsur-angsur naik menjadi Dansub tim 2 Detasemen 81 Kopassus pada tahun 1991. Lalu menjadi Den 81 Kopassus pada tahun 1995. Menjadi Danden 621 Yon 52 Grup 2 Kopassus pada tahun 1997. Kemudian menjadi Pama Kopassus pada tahun 1998 dan menjadi Pamen Kopassus pada tahun 1998. Andika kemudian mencicipi kedudukan sebagai Kepala Seksi Kajian Strategis Hankam di Departemen Pertahanan selama setahun. Tahun 2002, dia diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus. Di sini ia pun bertugas dalam waktu singkat saja karena kemudian ia dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051 VKT Damjaya. Lagi-lagi jabatan ini diembannya dalam waktu yang singkat. Ia kembali dimutasi dan menjabat sebagai Pabandia A33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI yang bertugas secara khusus menangani masalah-masalah dalam negeri. Jabatan-jabatan lain juga dijalani Andika Perkasa dalam waktu yang relatif singkat, seperti menjadi Komandan Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga. Jabatan ini dilaksanakannya hanya dalam waktu 6 bulan. Selanjutnya, ia sudah kembali dipromosikan ke jabatan penting lainnya. Pada November 2013, seperti yang telah disebutkan di atas, ia menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Andika pernah mendapatkan penghargaan yaitu sebagai Bintang Kartika Ekapaksi Nararya karena sudah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok. Ia juga mendapatkan penghargaan Bintang Yuda Dharma Pratama, yakni sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata, yaitu Kapolri dan Tentara Nasional Indonesia secara bersamaan. Salah satu operasi militer yang pernah dilakukan oleh Andika Perkasa dalam perjalanan karir militernya ialah memimpin penangkapan pimpinan Al-Qaeda Omar Al-Faruq di Bogor tahun 2002. Prestasi ini ikut melejitkan nama Andika Perkasa sebagai tokoh militer yang berpengaruh di Indonesia. Andika kemudian dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Jokowi pada Kamis 22 November tahun 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Istana Merdeka, Jakarta.